Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku mohon ketersediaannya untuk mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan yang nyata buat aku, dan juga agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini secara gratis. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita lanjut videonya. Jadi di sini aku mau menceritakan tentang seorang anak usia 3 tahun asal Colorado yang pada saat itu menghilang secara misterius, dan meskipun sekarang udah ditemukan, tetapi yang masih menjadi misteri adalah bagaimana caranya anak tersebut kehilangan nyawanya. Pada tanggal 2 Oktober 1999, seorang anak usia 3 tahun yang bernama Jared Ataredo, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan pengejaan nama, Jared yang saat itu usianya 3 tahun, dia tinggal bersama ayahnya, Ellen, dan juga kakak perempuannya yang bernama Jocelyn. Kakak perempuannya saat itu berusia 6 tahun, jadi itu sama-sama masih kecil ya. Dan pada hari itu ayahnya mengizinkan Jared dan juga Jocelyn untuk mengikuti hiking bersama perkumpulan keagamaan yang saat itu menginap di daerah resort itu. Mereka tinggal di sebuah resort di samping sungai Powder, Colorado. Ya. Dan tepatnya jam 10 pagi, Jared dan juga rombongannya mulai berjalan menuju The Big South Trail yang berjarak sekitar 25 km dari resort mereka. Namanya anak kecil, Jared ini jalannya selalu di depan sendiri. Jadi rombongannya masih di belakang, Jared sudah lari-larian di depan. Dan tepatnya jam 10.30, Jared ini ketemu sama dua nelayan yang lagi nyari ikan. Jadi mungkin jalannya tuh sebelahnya sungai, sebelahnya jalanan gitu ya. Jadi dia tuh ketemu sama nelayan, dan Jared ini tanya sama kedua nelayan ini, "Pak, di sana tuh ada beruang nggak?" Kayak gitu ya. Nggak gitu juga nadanya, tapi intinya kayak gitu. Dia tuh nanya di sana tuh ada beruang apa enggak. Karena akhirnya kedua nelayan itu balik melanjutkan pekerjaan, dan Jared ini mungkin dikira sama nelayannya kalau Jared ini udah kembali ke rombongannya. Tepatnya jam 12:15 rombongan baru sadar kalau Jared ini menghilang dari rombongan mereka. Kemudian mereka melakukan pencarian selama 1 jam sebelum akhirnya mereka kembali ke resort untuk memberitahu ayahnya bahwa Jared telah hilang. Dan sebelumnya beberapa orang termasuk Jocelyn, kakak perempuannya si Jared ini, juga dengar kalau Jared ini berteriak-teriak, tapi teriaknya tuh nggak kayak lagi ketakutan atau apa, cuman teriaknya tuh kayak riang gembira gitu, kayak lagi main kejar-kejaran gitu ya. Tapi namanya anak 6 tahun ya, dia tuh nggak nyadari ada bahaya yang mungkin saja terjadi sama adiknya. Setelah mendapatkan laporan kalau anak bungsunya hilang, si ayahnya juga langsung ke lokasi dan mereka tidak menemukan apapun, sampai akhirnya sore harinya jam 4 Ellen menelpon 911 untuk meminta bantuan. Kemudian dilakukan pencarian skala besar yang melibatkan 200 orang, 1 lusin anjing pelacak, tim penyelam, dan juga helikopter. Dan pencarian dilanjutkan selama 8 hari di lokasi tersebut, tapi tidak membuahkan hasil sampai akhirnya dihentikan. Kemudian pada 6 Mei 2003 atau tepatnya 3,5 tahun setelah kejadian menghilangnya Jared, ada 2 orang pendaki yang bernama Rob Osborne dan juga Gareth Watts menemukan baju, jaket, dan juga celana milik Jared yang ditemukan dalam keadaan terbalik. Menanggapi temuan tersebut, keesokan harinya tim mencari melakukan pencarian di lokasi tersebut. Mereka menemukan potongan pakaian Jared yang lain, 1 buah gigi, dan juga pecahan tulang tengkorak. Pada akhirnya Ellen juga mengiyakan kalau pakaian itu merupakan pakaian anaknya yang hilang 3 tahun yang lalu. Tetapi ada beberapa keanehan, di antaranya jaket Jared ditemukan dalam keadaan bersih tanpa noda dan tanpa bekas cabikan binatang buas. Sepatu juga ditemukan dalam kondisi baik dan tidak usang meskipun sudah terdampar di hutan selama 3,5 tahun lamanya. Kemudian keanehan berikutnya, pakaian yang ditemukan itu bekas robekannya bukan robekan binatang buas, melainkan bekas patukan burung yang mungkin pengen menjadikan baju itu sebagai sangkar gitu. Dan gigi yang ditemukan itu juga masih bersih, nggak ada debu, nggak ada apa, padahal itu udah tergeletak di bebatuan di tengah hutan selama 3,5 tahun. Itu agak aneh juga sih, harusnya kan kalau udah 3,5 tahun paling nggak kotor atau gimana ya.
Dan keanehan yang terakhir yaitu area tersebut sebenarnya udah dilakukan investigasi 3 tahun sebelumnya. Dan di sana tim pencari nggak menemukan apapun. Lah kok tiba-tiba pada tanggal 6 Mei itu ketemu. Selama ini tuh dimutin sama siapa gitu yang jadi pertanyaannya. Lalu tim investigasi menyimpulkan kalau kemungkinan si Jared ini sebenarnya tuh pas Jocelyn denger lagi main kayak kejar-kejaran, teriak-teriak, seneng-seneng gitu. Nah dia ini kemungkinan awalnya melepas jaketnya, makanya jaketnya dalam keadaan terbalik ditemukannya. Dan kemudian dia tuh kayak main-main kejar-kejaran sama mungkin singa atau harimau gitu ya. Namanya anak kecil, dia tuh takutnya cuma sama beruang, makanya dia tanya sama nelayan di sana tuh ada beruang apa enggak. Jadi setelah nelayan jawab nggak ada beruang, ya udah dia enjoy aja main mungkin sama singa atau sama harimau, dan itu dia. Tapi keanehan-keanehan lainnya belum terjawab sampai saat ini. Oke, itu dia cerita kali ini, semoga menambah wawasan kalian. Dan satu pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu sebaiknya di usia segitu janganlah diikutin sama rombongan-rombongan tanpa orang tuanya yang fokus ngurusin anaknya gitu ya. Jadi kalau umur apalagi baru 3 tahun dilepas sama kakaknya, ya aku nggak nyalahin orang tuanya, mungkin karena waktu itu udah percaya ya, namanya juga sama rombongan keagamaan, dan orang-orang dalam rombongan itu juga mungkin udah kenal baik sama dia, udah kenal baik sama anaknya. Jadi ayahnya ini percaya aja ngelepas 2 anaknya untuk mengikuti hiking gitu. Oke, sekian aja cerita kali ini. Aku ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan ditunggu komen-komennya. Dan untuk kalian yang pengen aku membahas apa, atau mungkin kalian punya kisah-kisah nyata yang sedikit-sedikit agak gimana gitu, boleh kalian kirim juga melalui DM aku atau mungkin melalui email yang udah aku tulis di bawah ini. Oke, segitu aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.